Kali ini kita akan membahas tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini adalah salah satu gangguan neurodevelopmental yang ditandai oleh pola persisten kurangnya perhatian atau hiperaktivitas impulsivitas atau keduanya yang mengganggu fungsi dan perkembangan seseorang. Dengan kata lain, ADHD adalah kondisi yang membuat seseorang sulit untuk fokus, sering bergerak dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. DSM-5 mengelompokkan gejalanya ke dalam 3 kategori utama, gejala inatensi, gejala hiperaktivitas, dan gejala impulsivitas. Individu dengan ADHD tipe inatensi seringkali mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian. Mereka mungkin tampak melamun di tengah pelajaran, kesulitan mengikuti instruksi yang panjang, atau sering kehilangan barang-barang penting. Ketidakmampuan untuk mempertahankan fokus ini dapat membuat tugas sehari-hari seperti membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan rumah menjadi sangat menantang. Bayangkan mencoba membaca sebuah novel namun pikiran terus melayang ke berbagai hal lain. Atau saat mendengarkan penjelasan guru, kata-kata yang diucapkan seolah-olah masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Individu dengan gejala hiperaktivitas seringkali 321. Individu dengan gejala hiperaktivitas seringkali merasa gelisah dan sulit untuk diam. Mereka mungkin terus-menerus bergerak, berlari tanpa tujuan, atau sulit duduk dengan tenang selama jangka waktu yang lama. Perilaku ini dapat mengganggu orang lain dan membuatnya sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membutuhkan kesabaran dan ketenangan. Bayangkan seorang anak yang tidak bisa duduk diam di kelas, terus-menerus menggeliat di kursinya, atau bahkan berdiri dan berjalan-jalan di sekitar ruangan. Impulsivitas adalah kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Individu dengan ADHD tipe impulsif seringkali menyela pembicaraan orang lain, sulit menunggu giliran, atau mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Impulsivitas ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan sosial dan akademik. Bayangkan seorang anak yang langsung menjawab pertanyaan guru sebelum pertanyaan selesai diajukan, atau seorang remaja yang membeli barang secara impulsif tanpa mempertimbangkan anggaran. Meskipun penelitian telah banyak dilakukan, penyebab pasti ADHD hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Para ahli berpendapat bahwa ADHD merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Studi genetik telah menunjukkan adanya komponen genetik yang kuat dalam ADHD. Artinya, jika ada anggota keluarga yang didiagnosis ADHD, maka anggota keluarga lainnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama. Gen tertentu mungkin berperan dalam mempengaruhi perkembangan otak, terutama pada area yang terkait dengan perhatian, kontrol impuls, dan motivasi. Namun penting untuk diingat bahwa genetika bukanlah satu-satunya faktor penentu, dan tidak semua orang yang memiliki gen terkait ADHD akan mengembangkan gangguan ini. Secara neurobiologi, penelitian pencitraan otak telah mengungkapkan perbedaan struktural dan fungsional pada otak individu dengan ADHD dibandingkan dengan individu tanpa ADHD. Area otak yang terlibat dalam perhatian, kontrol impuls, dan motivasi seringkali menunjukkan aktivitas yang berbeda atau struktur yang sedikit berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, mengendalikan impuls, dan mengatur perilaku. Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga dapat memainkan peran penting dalam perkembangan ADHD. Paparan zat tertentu selama masa kehamilan atau masa kanak-kanak, seperti nikotin, alkohol, atau zat berbahaya lainnya, dapat meningkatkan risiko terjadinya ADHD. Selain itu, faktor lingkungan seperti stres, pola asuh, dan kualitas nutrisi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan berkontribusi pada munculnya gejala ADHD. ADHD merupakan gangguan yang cukup umum ditemui di seluruh dunia. Angka prevalensi ADHD bervariasi antar negara dan populasi, dipengaruhi oleh faktor seperti perbedaan kriteria diagnostik,
akses terhadap layanan kesehatan, dan kesadaran masyarakat. Secara global diperkirakan sekitar 5% anak-anak dan 2,5% orang dewasa hidup dengan ADHD. Namun angka ini mungkin masih meremehkan prevalensi sebenarnya, mengingat banyak kasus yang tidak terdiagnosis atau terdiagnosis secara tidak tepat. Di Indonesia, data mengenai prevalensi ADHD masih terbatas dan seringkali tidak konsisten. Kendati demikian, berdasarkan studi yang ada, diperkirakan jumlah penderita ADHD di Indonesia juga cukup signifikan. Keterbatasan data ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan ADHD, stigma yang melekat pada gangguan ini, serta kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk melakukan diagnosis dan penanganan. Selama bertahun-tahun ADHD seringkali dikaitkan dengan anak laki-laki. Anggapan ini memang didukung oleh data epidemiologi yang menunjukkan bahwa ADHD lebih sering diagnosis. 321. Anggapan ini memang didukung oleh data epidemiologi yang menunjukkan bahwa ADHD lebih sering didiagnosis pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan lebih kebal terhadap ADHD. Perempuan dengan ADHD seringkali menunjukkan gejala yang berbeda dengan laki-laki, seperti kesulitan dalam mengatur emosi, masalah dengan hubungan interpersonal, atau gangguan makan. 321. Perempuan dengan ADHD seringkali menunjukkan gejala yang berbeda dengan laki-laki, seperti kesulitan mengatur emosi, masalah dengan hubungan interpersonal, atau gangguan makan. Akibatnya, gejala ADHD pada perempuan seringkali tidak terdeteksi atau disalahartikan sebagai kondisi lain, sehingga didiagnosis sering terlambat atau bahkan tidak pernah dilakukan. Perbedaan dalam manifestasi gejala ADHD antara laki-laki dan perempuan dapat disebabkan oleh faktor biologis, sosial, dan budaya. ADHD tidak hanya sekadar diagnosis medis, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Individu dengan ADHD seringkali menghadapi tantangan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di ranah akademik, kesulitan konsentrasi dan impulsivitas dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas, dan mencapai prestasi yang optimal. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan belajar, nilai yang rendah, bahkan putus sekolah. Dalam kehidupan sosial, individu dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin kesulitan untuk berteman, menjaga hubungan, atau mengikuti aturan sosial. Perilaku impulsif dan hiperaktivitas juga dapat menyebabkan konflik dengan teman sebaya, guru atau 321. Perilaku impulsif dan hiperaktivitas juga dapat menyebabkan konflik dengan teman sebaya, guru, atau anggota keluarga. Di lingkungan keluarga, ADHD dapat menimbulkan stres yang signifikan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Konflik yang terus-menerus, kesulitan dalam mengelola perilaku anak, dan tuntutan emosional yang tinggi dapat menguras energi dan kesabaran keluarga. Dalam dunia kerja, individu dengan ADHD juga dapat menghadapi sejumlah tantangan. Kesulitan dalam mengatur waktu, memprioritaskan tugas, dan memfokuskan 321. Kesulitan dalam mengatur waktu, memprioritaskan tugas, dan mempertahankan fokus dapat menghambat produktivitas dan kinerja. Selain itu, impulsivitas dan kesulitan mengendalikan emosi dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Dari perspektif kesehatan mental, individu dengan ADHD memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental lainnya, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Hal ini seringkali disebabkan oleh frustrasi yang berkepanjangan. 321. Hal ini seringkali disebabkan oleh frustrasi yang berkepanjangan akibat kesulitan dalam mengatasi gejala ADHD, serta stigma sosial yang terkait dengan gangguan ini. Selain itu, beberapa individu dengan ADHD mungkin juga menyalahgunakan zat
sebagai upaya mengatasi gejala atau mengatasi masalah emosional yang mereka alami. Penanggulangan ADHD memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Terapi perilaku, terutama terapi kognitif perilaku, menjadi pilar utama dalam penanganan ADHD. CBT membantu individu dengan ADHD mengembangkan keterampilan kognitif dan perilaku yang diperlukan untuk mengelola gejala mereka. Melalui CBT, individu diajarkan teknik manajemen stres, pemecahan masalah, dan pengaturan diri untuk meningkatkan fokus. Melalui CBT, individu diajarkan teknik seperti manajemen stres, pemecahan masalah, dan pengaturan diri untuk meningkatkan fokus, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Medikamentosa juga seringkali digunakan sebagai bagian dari rencana pengobatan ADHD. Obat-obatan stimulan dan non-stimulan dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi hiperaktivitas, dan mengontrol impulsivitas. Meskipun obat-obatan dapat memberikan manfaat yang signifikan, penting untuk diingat bahwa obat-obatan bukanlah satu-satunya solusi dan harus digunakan dalam kombinasi dengan terapi perilaku. Terapi okupasi merupakan pendekatan lain yang dapat sangat bermanfaat bagi individu dengan ADHD. Terapi ini berfokus pada pengembangan keterampilan sehari-hari yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Terapi okupasi dapat membantu individu dengan ADHD meningkatkan organisasi, manajemen waktu, dan keterampilan motorik halus. Pendidikan juga merupakan komponen penting dalam penanganan ADHD. Memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang ADHD kepada individu, keluarga, dan tenaga profesional sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi stigma, dan memfasilitasi dukungan yang lebih baik. Pendidikan dapat mencakup informasi tentang gejala ADHD, penyebab, pilihan pengobatan, dan strategi coping yang efektif. Dukungan dari orang-orang di sekitar sangat krusial dalam membantu penderita ADHD untuk mengatasi tantangan sehari-hari dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Memahami ADHD adalah langkah pertama. 3, 2, 1. Memahami ADHD adalah langkah pertama yang penting. Dengan mempelajari tentang gejala, penyebab, dan dampak ADHD, orang-orang di sekitar dapat mengembangkan empati dan memberikan dukungan yang lebih efektif. Menciptakan lingkungan yang kondusif juga sangat penting. Lingkungan yang terstruktur, konsisten, dan bebas dari gangguan dapat membantu penderita ADHD untuk lebih fokus dan mengurangi impulsivitas. Memberikan pujian dan penguatan positif secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Ketika perilaku positif diakui dan dihargai, penderita ADHD akan terdorong untuk mengurangi perilaku tersebut. Selain itu, mencari dukungan dari kelompok-kelompok pendukung juga dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Berinteraksi dengan orang yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu penderita ADHD merasa tidak sendirian dan memperoleh informasi serta tips yang berguna. Kelompok pendukung juga 321. Kelompok pendukung juga dapat menjadi tempat yang aman untuk berbagi pengalaman dan perasaan serta membangun jaringan sosial yang kuat. Peranan orang tua, guru, dan teman, serta anggota keluarga lainnya sangatlah penting dalam mendukung penyandang ADHD. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mencapai potensi penuh mereka. Ingatlah bahwa setiap individu dengan ADHD adalah unik. Sehingga pendekatan yang paling efektif mungkin berbeda-beda. Kolaborasi antara penderita ADHD, keluarga, dan tim profesional kesehatan sangatlah penting untuk mencapai hasil yang optimal. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi.
Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.